Jangan ragu untuk mencoba. Ups. Dengan mencoba kita bisa. Halo, ya jadi dalam video ini kita akan belajar tutorial bagaimana caranya membuat aplikasi media pembelajaran online ya, atau asesmen online yang isi-isinya atau kontennya itu bisa kita update secara otomatis. Dan di aplikasi ini juga kita nanti ada fitur-fitur asesmennya ya. Jadi aplikasi yang kita buat nanti di dalamnya itu ada fitur asesmen ya, atau soal-soal yang bisa dikerjakan oleh siswa. Juga ada materinya. Dan kalau login awal aplikasi itu siswa tidak perlu memasukkan username dan password ya. Tetapi kalau mengerjakan soal, nanti siswa harus memasukkan namanya atau apapun itu ya, nanti yang kita inginkan, data yang kita inginkan ya. Dan nilainya itu nanti bisa kita rekap secara otomatis. Nah, jadi ini tampilan aplikasi kita nanti ya. Ini masih saya buka di browser. Nanti kita bisa convert atau kita build aplikasi ini ke dalam file APK dan kita install di Android atau kita bagikan kepada siswa, baik itu linknya maupun aplikasinya. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini ya. Kalau tampilan di HP seperti ini bisa dilihat di bagian atas ini ada judulnya, nanti terserah kita mau isi apa. Kemudian menunya ada di sebelah sini ya, ada media sosialnya. Kemudian di atas ini ada informasi apa yang mau kita update ya, informasi yang akan kita sampaikan kepada siswa. Kemudian ini juga ada info update. Nah, terus ada menunya di sini ya, menu utama, kelasnya. Kebetulan ini saya membuat aplikasi untuk sekolah dasar, jadi ada 6 rombel ya, 6 kelas. Kemudian di bawah juga bisa kita tambahkan beberapa item ya. Di sini juga di bawahnya masih bisa kita tambahkan kalau kita membutuhkan item-item lainnya. Kemudian paling bawah juga ada notifikasi berjalan. Jadi seperti ini tampilannya. Sebagai contoh misalnya di sini kita buka kelas 5 ya. Nah, nanti seperti ini tampilannya. Di menu kelas 5 itu ada, ini kan untuk semester 2 ya. Ada materinya juga tugas-tugasnya. Misal dia klik materi ya, coba. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini materi pembelajarannya. Ini ringkas saja ya. Bisa juga asesmennya kita buka seperti ini. Nah, ini asesmennya ya. Dan di asesmen sini siswa tidak perlu menggunakan email ya. Ini tanpa email, dia cukup mengisi nama lengkap, asal sekolah. Misalnya contohnya di sini ya. Nama lengkapnya, asal sekolahnya, kemudian klik berikutnya, maka langsung muncul soal pilihan ganda. Di sini email tidak wajib ya. Ini email saya. Tapi di sini tidak wajib diisi. Oke, bagaimana caranya membuat aplikasi seperti ini? Sekarang kita masuk ke langkah pertamanya. Jadi sebelum membuat aplikasi pembelajaran seperti ini, kalian membutuhkan akun Gmail terlebih dahulu ya. Kalau sudah punya akun Gmail, ini buatnya sebaiknya di laptop saja, jangan di HP ya, karena nanti susah untuk mengedit tampilannya ya, atau untuk mengedit kode HTML-nya. Nah, kalau kalian sudah punya Gmail, silahkan buka browsernya. Kemudian kita harus membuat blog baru. Nah, jadi aplikasi ini sebenarnya adalah sebuah blog ya. Blog yang temanya sudah saya modifikasi menjadi tampilannya seperti ini ya, seperti aplikasi. Jadi silahkan masuk ke dalam blogger.com. Ya, kalau belum punya akun blogger, silahkan buat dulu akun bloggernya ya. Nah, kalau sudah punya akun blogger, sudah masuk ke dalam dashboardnya, silahkan klik di sini ya, di daftar blogernya, kemudian scroll kalau sudah banyak, kemudian buat sini blog baru. Oke, klik blog baru, kemudian kasih nama judul blognya.
Nanti judul blognya ini sesuai dengan URL blog juga ya. Jadi judul blognya di sini saya buat dulu ya, di sini. Tutorial media belajar. Oke. Kemudian klik berikutnya. Nah, ini adalah alamat URL blog. Jangan pakai spasi ya. Oke, alamat blog ini tersedia. Kalau sudah, simpan. Nah, maka akan masuk ke dalam blog seperti ini. Kita lihat dulu ya. Ya, jadi tampilan awal blog ini seperti ini ya. Tampilan awal, belum ada postingan, belum ada menu-menu. Ini adalah blog baru ya. Kita kembali masuk ke dashboard ini, blog yang baru kita buat. Langsung saja kita akan merubah tampilannya ya, tema ini menjadi seperti ini. Jadi silahkan saja download tema yang sudah saya sediakan di deskripsi ya, gratis. Sekarang kita masuk ke bagian tema. Nah, kemudian di bagian sini ya, tema saya ini, di bagian sesuaikan kita klik saja, kemudian kita klik pulihkan. Muncul jendela notifikasi, kita klik upload. Nah, kemudian kita cari tema blognya. Kalau sudah kita pilih, sekarang kita klik buka. Oke, di sini tulisannya memulihkan tema. Nah, kalau sudah, sekarang kita refresh ini ya jendelanya. Nah, sekarang tampilannya sudah seperti ini. Ini sudah bisa kita gunakan ya, tinggal kita edit saja URL yang ada di sini ya. Ini about, kontak, privasi, dan sosial medianya. Nah, bagaimana caranya mengedit? Sekarang kita masuk lagi ke tema blog. Kita masuk ke bagian tata letak. Nah, kita akan setting ini ya. Kita akan setting. Ini kita hilangkan dulu ya, ini diberdayakan oleh Google, laporkan penyebutan beranda ini kita hilangkan. Caranya kita masuk sini ya, tata letak. Nah, ini kan masih banyak ini ya. Ini masih banyak yang harus kita edit di sini. Ini AdSense-nya kita hapus ya. Sini klik hapus. Semua yang tidak kita butuhkan ini kita hapus saja, ini arsip blog, label kita hapus semua. Kita bersihkan ya. Ini laporkan penyalahgunaan yang ini ya, kita hapus juga. Sampai dia bersih. Postingan populer kita hapus. Mengenai saya kita hapus. Kalau ada item yang mau dipertahankan tidak usah dihapus ya, tapi kalau ingin dibersihkan ya sebaiknya dihapus. Sekarang kita refresh dulu ya. Tunggu lagi menyimpan. Oke, coba kita refresh. Nah, sudah mulai bersih ya. Ini diberdayakan oleh Google dan beranda kita hapus. Ini AdSense kita hapus. Kita refresh lagi. Oke. Nah, sudah seperti ini. Untuk edit header ini ya, silahkan kalian klik di tajuk, bagian tajuk ini silahkan diedit. Jadi kalian bisa edit sini ya, gambarnya bisa kalian upload, logo kalian,
Judul blog bisa diedit di sini, kemudian kalian simpan. Untuk navigasi ini ya. Navigasi ini kalau mau edit silahkan masuk ke bagian navigasi. Edit. Ini ya, home, about, kontak. Nah, sekarang kita akan mengedit di bagian home ini, kita arahkan URL-nya ke sini ya. Ini kan tampilan awal. Jadi kita copy nama blog kita, URL blog ini kita copy. Kembali ke tata letak blog tadi ya. Kemudian di bagian home ini kita klik tanda pensil, kemudian kita edit URL-nya. Kita simpan. Nah, kemudian ini about, kita simpan dulu ya. Oke, yang pertama home-nya sudah kita arahkan ke URL, bisa dilihat di bawah sini ya. Ketika kita klik home, itu diarahkan ke URL utama dari halaman ini. Sekarang kita akan edit ini bagian tentang aplikasi ya. Caranya kita kembali ke sini. Kita buat satu postingan berbentuk halaman. Jadi kita masuk di halaman. Oke, kita tambahkan halaman baru. Kita kasih judul, misalnya tentang aplikasi ini. Sini kita tulis ya. Contoh halaman deskripsi aplikasi. Bisa kalian tambahkan gambar atau apapun itu boleh. Saya kasih emoticon ya. Oke. Kalau sudah silahkan klik publikasikan. Konfirmasi. Oke, kita sudah punya satu halaman baru. Kemudian di bagian sini, di bagian lihat ini bisa kita klik kanan, kemudian salin alamat link. Atau kalian atau diklik saja ya, lihat. Nah, maka akan muncul jendela baru. Dan ini adalah tentang aplikasi ya, halaman tentang aplikasi yang sudah kita tulis ini tadi. Contoh halaman deskripsi aplikasi. Oke. Kita salin URL-nya. Masuk lagi di beranda blogger. Kemudian kita masuk lagi di bagian tata letak. Masuk lagi ke dalam navigasi. Nah, di bagian about kita klik tanda pensil. Di bagian URL situs kita edit URL-nya. Nah, kita pastikan URL yang tadi kita salin ya. Kemudian kita klik simpan dan simpan. Sekarang kita coba dulu guys. Ini ya tutorial media belajar. Misalnya kita nanti di aplikasi anak-anak menekan ini ya, tombol about atau tentang aplikasi. Yang muncul adalah halaman deskripsi aplikasinya. Itu untuk merubah menu ya. Sekarang untuk merubah link sosial media, kita masuk kembali ke tata letak di dashboard blogernya. Kemudian di sini ada header menu sosial media, silahkan klik edit. Nah, kalian isi saja link-link media sosial kalian di sini ya. Kalau ada media sosial baru silahkan klik tambah item baru. Kalau sudah kalian klik simpan saja. Nah, sekarang kita akan membuat postingan tentang halaman ini ya. Misalnya ini kan kelas 1 ini belum diedit ya URL-nya. Jadi kita akan edit dulu URL ini. Scroll ke bawah. Di bagian footer ini ada sini ya, pilih kelas. Nah, di sini bisa kita edit ya, JavaScript-nya. Nah, silahkan edit di bagian sini ya. Silahkan edit linknya.
linknya adalah ini ya, yang di dalam petik 2 ini ya, kalian bisa edit ini ya. Untuk kelas 1 ini bisa lihat sini ya, untuk kelas 1 ini link yang akan kita arahkan adalah ini ya. Ini kan kelas 1, kita pastikan linknya nanti di dalam petik 2 sini. Begitu juga dengan kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Ini silahkan diedit saja karena ini link yang sudah saya buat di awal ya. Bisa kita hapus dulu. Kemudian kita simpan. Nanti silahkan sesuaikan saja ya. Ya, jadi seperti ini ya tampilannya jadinya, karena belum kita sematkan link. Kalau kita klik kelas 1, ini tidak terjadi apa-apa ya. Misal kelas 4, ini tidak terjadi apa-apa. Jadi caranya kita buat postingan baru lagi, masuk ke dari bagian postingan, atau bisa juga ke bagian halaman, terserah ya, mau postingan mau halaman terserah. Coba kita buat postingan baru, kita kasih judul di sini ya, misalnya kelas 1 semester 1. Oke, misalnya di sini bab 1 ya. Di sini tulis materi 1, materi 2, terus di sini asesmen 1. Jadi sesuaikan saja ya. Nanti silahkan edit sesuai dengan apa yang mau kalian tulis untuk jika siswa mengklik kelas 1. Nah, tulis dulu seperti ini, kemudian klik publish, konfirmasi. Nah, kita sudah punya satu postingan baru. Kita ambil URL-nya ya, kita klik lagi kanan di bagian sini, kemudian salin alamat link. Kita kembali masuk ke tata letak, scroll ke bawah, di pilihan kelas kita editnya. Nah, di kelas 1 ini kita pastikan URL-nya di sini. Oke. Jadi sekarang untuk kelas 1 sudah punya URL sendiri ya. Ini tadi kelas 3 URL-nya hilang. Kita copy ulang untuk kelas 3. Kelas 3. Simpan. Kita refresh. Oke, sekarang kelas 1 sudah punya link sendiri ya. Jadi ketika siswa mengklik kelas 1, nah, maka langsung diarahkan ke halaman seperti ini ya. Silakan nanti di bagian postingannya kalian edit tampilannya ya. Bisa diedit tampilannya. Nah, tapi ini belum punya link ya. Belum ada link yang mengarahkan ke materi 1 atau asesmen 1. Sekarang kita aktifkan lagi link. Misalnya kita mau aktifkan ini ya, materi 1. Nah, buat postingan baru untuk materi 1. Kita masuk di postingan baru, judulnya kita kasih sini ya, materi 1 kelas 1 semester 1 ya. Ini supaya tidak tertukar nanti ya, gampang kita mengedit. Nah, ini contohnya ya, misalnya bla 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 bla, atau mau insert gambar.
apa saja bisa ya. Filenya kita tambahkan. Oke. Kemudian kita klik publish. Konfirmasi. Kita sudah punya 2 postingan. Sekarang kita copy lagi URL postingan yang ini, salin link. Setelah kita salin URL ini, kita buka lagi nih ya postingan di kelas 1 ini. Nah, tadi kan itu materi 1 ya. Jadi yang materi 1 ini kita blok. Kemudian kita sisipkan URL. Kita paste URL-nya di sini. Kemudian kita klik terapkan. Nah, kemudian kita klik perbarui. Oke, sudah. Kita refresh ini ya. Jadi sekarang untuk materi ini sudah ada linknya ya. Misalnya siswa kita suruh membuka materi 1, kita diklik. Nah, ini masuk ke dalam materinya. Jadi itu tutorial dasar ya, bagaimana cara menambahkan, mengedit ini ya, pilihan kelas, menambahkan materi. Dan sekarang bagaimana caranya supaya kita mau mengganti ini ya, notifikasi berjalan ini. Oke, pertama kita masuk lagi di dashboard, masuk ke bagian tema, kemudian di bagian sesuaikan ini kita klik edit HTML. Kemudian kita cari ya, ini tulisannya info update. Nah, dia muncul bawah ini info update. Ini ya, selalu gunakan mode web desktop. Ini silahkan kalian ganti ya. Info tutorial update. Kemudian kita save. Hasil. Sekarang kita refresh aplikasinya. Nah, pasti nanti ini notifikasinya berubah ya, info tutorial update. Nanti kalau sudah jadi aplikasi, ini akan modenya tidak landscape seperti ini ya, tapi dia akan menjadi portrait ya, dari sini terkurung. Jadi nggak tembus ke sini ya. Oke, sudah selesai ya. Sekarang kita akan menambahkan konten asesmennya. Dan kita akan lanjut di tutorial yang kedua.